Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu saat tubuhku tergeletak lemah di pinggir jalan tol. Tangan kuat yang menarikku dari bawah roda truk adalah tangan Rea, cowok yang dulu membuat hari-hariku di SMA Bandung menjadi siksaan tak tertahankan. Aku, Andi Pratama, hampir menyerah pada hidup ini setelah bertahun-tahun berjuang sendirian dengan rahasia yang menggerogoti jiwaku. Rea Wijaya, dengan wajah yang lebih dewasa tapi masih sama tajam matanya, menatapku dengan campuran kaget dan khawatir. Andi, ya Tuhan, apa yang terjadi padamu? Katanya sambil membopong tubuhku yang basah kuyup. Aku ingin mendorongnya pergi, tapi tenagaku tak ada. Pikiranku langsung melayang kembali ke masa 10 tahun lalu, ketika Bandung masih terasa seperti penjara bagiku. Saat itu aku baru kelas 2 SMA, anak yang suka menggambar dan membaca buku di pojok perpustakaan, sementara Rea adalah bintang lapangan basket, anak populer yang selalu dikelilingi teman-teman. Awalnya aku tak pernah memperhatikannya secara khusus, tapi suatu hari di ruang ganti setelah pelajaran olahraga, aku tak sengaja melihat tatapannya yang lama ke arahku. Itu cukup untuk membuat hatiku berdegup kencang, tapi juga menjadi awal dari mimpi burukku. Keesokan harinya, rumor mulai beredar. Andi suka cowok, bisik-bisik itu menyebar seperti api di rumput kering. Rea yang pertama kali mendekatiku di koridor, tangannya mendorong bahuku keras hingga punggungku membentur lemari sepatu. Lo banci ya? Jangan deket-deket gue, katanya dengan suara keras yang membuat seluruh siswa berhenti dan menonton. Aku hanya bisa menunduk, air mata panas mengalir di pipi meski aku berusaha menahannya. Setiap hari setelah itu menjadi neraka. Di kelas, kertas-kertas ejekan dilempar ke mejaku, gambar-gambar karikatur aku dengan rok dan lipstik. Rea dan gengnya selalu ada, mengejek cara berjalanku yang katanya terlalu lembut, memblokir jalanku di kantin, bahkan sekali mereka mengunciku di toilet sekolah selama istirahat panjang. Aku pulang dengan memar di lengan, tapi yang paling sakit adalah di hati. Keluargaku di Bandung adalah keluarga Jawa yang taat, ayah seorang guru agama di masjid kampung, ibu yang selalu bilang laki-laki harus kuat, jangan kayak perempuan. Mereka tak tahu apa yang aku alami dan aku tak berani bilang. Malam-malam aku menangis diam-diam di kamar, bertanya pada diri sendiri mengapa Tuhan memberiku perasaan ini di negeri yang tak menerima. Aku mencoba berubah, ikut latihan basket meski tak pandai, bergaul dengan cewek-cewek untuk menutupi, tapi semakin aku berusaha, semakin Rea seolah membenciku lebih dalam. Suatu sore setelah latihan, dia menarikku ke belakang gedung olahraga. Lo bikin gue jijik, katanya sambil meninju perutku pelan tapi cukup membuatku terjungkal. Aku melihat di matanya bukan hanya kebencian, tapi juga sesuatu yang lain, ketakutan yang sama seperti milikku. Tapi saat itu aku tak mengerti. Aku hanya tahu bahwa Rea adalah sumber penderitaanku, orang yang membuatku ingin menghilang dari dunia ini. Tahun demi tahun berlalu, aku lulus dengan nilai bagus tapi jiwa hancur. Aku pindah ke Jakarta untuk kuliah arsitektur, berharap bisa memulai hidup baru. Di sana aku bertemu teman-teman baru, ada komunitas kecil yang menerima, tapi aku tetap menyembunyikan diri. Hingga malam tadi, ketika semuanya runtuh. Telepon dari ibu tadi sore, Andi, kapan lo nikah? Tetangga sudah bertanya-tanya. Jangan bikin malu keluarga. Kata-kata itu seperti pisau, ditambah berita bahwa salah satu teman lama dari Bandung mengunggah foto lama di media sosial dengan caption yang jelas menyiratkan rahasiaku. Dunia seperti berputar, aku keluar apartemen tanpa tujuan, berjalan hingga ke jalan tol, siap mengakhiri semuanya.
Dan sekarang Rea ada di sini, memapahku ke mobilnya, suaranya lembut tak seperti dulu. Tenang, Andi. Gue bawa lo ke rumah sakit dulu. Aku tak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tidak sendirian. Perjalanan panjang masih menanti, tapi malam itu menjadi titik balik yang tak terduga. Rea membawaku ke rumah sakit swasta di kawasan Sudirman, tangannya tak pernah lepas dari bahuku sepanjang jalan. Dokter bilang aku kelelahan fisik dan mental, butuh istirahat. Di ruang rawat, Rea duduk di kursi sebelah ranjang, matanya tak lepas dariku. Kenapa lo bisa sampai di situ, Andi? Tanyanya pelan. Aku tak menjawab langsung, malah bertanya balik dengan suara serak. Kenapa lo yang selamatkan gue? Dulu lo benci banget sama gue. Dia menghela napas panjang, menatap langit-langit ruangan. Gue banyak berubah sejak SMA. Lo nggak tahu apa yang gue alami setelah lo lulus. Cerita pun mengalir, tapi aku masih penuh curiga. Keesokan paginya, Rea mengantarku pulang ke apartemen di Kemang. Dia tak langsung pergi, malah membantu membersihkan rumah yang berantakan. Gue kerja sebagai konselor di Pusat Kesehatan Mental di Jakarta Selatan, katanya sambil menyeduh kopi. Gue belajar banyak tentang orang-orang yang berjuang dengan identitas mereka. Kata-kata itu membuatku terdiam. Rea yang dulu, si atlet macho yang selalu dikelilingi cewek, sekarang bicara soal identitas. Aku ingat kembali masa SMA yang lebih detail. Setelah insiden di belakang gedung olahraga, bullying semakin parah. Rea tak hanya mengejek, tapi juga memprovokasi teman-temannya untuk ikut. Ada hari di mana mereka mengambil tasku dan menulis kata-kata kasar di buku catangku. Aku hampir drop out, tapi ibu memaksa aku tetap sekolah karena lelaki-laki harus kuat menghadapi dunia. Di rumah, ayah sering ceramah tentang dosa dan neraka, tanpa tahu bahwa aku adalah dosa yang dia bicarakan. Aku mulai menyukai Rea diam-diam, perasaan campur aduk antara takut dan tertarik. Suatu malam di acara perpisahan kelas, aku melihat Rea minum alkohol diam-diam di belakang panggung, matanya merah seperti habis menangis. Saat aku mendekat, dia langsung mendorongku keras. Pergi lo. Jangan deket-deket. Tapi suaranya bergetar. Kini di apartemenku, Rea bercerita sedikit demi sedikit. Gue juga takut waktu itu, Andi. Gue lihat lo dan gue lihat diri gue sendiri. Gue benci lo karena gue benci bagian diri gue yang sama kayak lo. Pengakuan itu seperti bom. Aku tak langsung memakan, tapi ada retak di dinding kebencianku. Beberapa hari berikutnya, Rea sering datang, membawa makanan, mengajak jalan di taman dekat apartemen. Kami bicara tentang segalanya kecuali masa lalu yang dalam. Aku cerita tentang kuliah di UI, bagaimana aku berhasil jadi arsitek relance dengan proyek rumah mewah di Jakarta, tapi selalu merasa kosong. Rea cerita dia kuliah psikologi di Surabaya, pindah ke Jakarta setelah menyadari dirinya, dan sekarang membantu banyak orang muda yang mengalami krisis serupa. Suatu sore saat kami duduk di balkon, hujan mulai turun lagi. Lo masih benci gue? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Gue nggak tahu lagi. Itu awal dari pertemanan yang aneh. Tapi di balik itu ada luka lama yang belum sembuh. Keluargaku menelepon lagi, ibu menangis meminta aku pulang ke Bandung untuk dikenalkan dengan anak temannya. Aku menolak dan itu membuat hubungan kami semakin tegang. Rea mendengar percakapan itu, matanya penuh pengertian. Gue pernah lewati itu juga dengan keluarga gue di Bandung. Ayah gue hampir usir gue dari rumah.
Kami mulai saling berbagi cerita malam demi malam. Aku merasa untuk pertama kalinya ada orang yang benar-benar mengerti tanpa menghakimi. Tapi masih ada dinding, masih ada ingatan tentang pukulan dan ejekan. Rea tak memaksa, dia hanya ada. Perlahan aku mulai tidur lebih nyenyak, makan lebih teratur. Tapi Jakarta tak pernah tidur, dan masalah tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, proyek besar di kantor hampir gagal karena klien tahu rumor tentangku dari teman lama. Tekanan mulai naik lagi. Rea datang malam itu, duduk di sampingku di soa. Longgak sendiri lagi, Andi. Kata-kata sederhana itu membuat air mataku jatuh. Perjalanan penyembuhan baru dimulai, tapi aku tahu masih panjang. Bulan-bulan berikutnya berlalu seperti kabut yang perlahan menipis. Rea menjadi bagian rutin dari hariku, tapi aku masih menjaga jarak emosional. Kami jalan-jalan ke Monas pada akhir pekan, makan sate di pinggir jalan Tamrin, tapi pembicaraan selalu menghindari topik cinta atau masa depan. Aku sibuk dengan desain rumah di kawasan elite Pondok Indah, sementara Rea sibuk dengan pasien-pasien remajanya yang sering datang dengan cerita mirip milikku. Suatu malam, saat kami nonton film di bioskop di Pla Indonesia, tangannya menyentuh tanganku di gelap. Aku menarik tangan secepat kilat, jantung berdegup kencang. "Ma," katanya pelan. Aku tak menjawab, tapi sepanjang ilmu aku tak bisa konsentrasi. Ingatan Sma kembali, bagaimana Rea pernah memukul bahuku di depan cewek-cewek populer, membuat mereka tertawa. "Lihat tuh si Andi, kayak cewek aja." Kata-kata itu masih terngiang. Tapi Rea sekarang berbeda, dia mendengarkan saat aku cerita tentang tekanan kerja, tentang bagaimana klien muslim konserati membatalkan kontrak setelah mendengar desas-desus. "Indonesia masih susah nerima, Andi. Tapi lo kuat." Kata-katanya memberi kekuatan. Aku mulai bertemu teman-temannya, sekelompok profesional yang juga berjuang sama. Ada Rian, dokter gigi yang keluar dari keluarga Betawi ketat, dan Sinta yang mendukung sebagai sahabat perempuan. Mereka tak pernah memaksa aku terbuka, tapi kehadiran mereka membuatku merasa diterima. Di sisi lain, keluargaku semakin mendesak. Ayah menelepon, suaranya dingin, "Kalau Longgak nikah tahun ini, jangan pulang lagi ke Bandung." Ibu menangis di belakang, "Kami malu sama tetangga." Aku tak bilang pada Rea dulu, tapi dia tahu dari wajahku. Suatu hari dia mengajakku ke masjid di dekat apartemen, bukan untuk sholat, tapi untuk duduk di taman belakang dan bicara. Gue dulu juga marah sama Tuhan. Tapi sekarang gue belajar bahwa Tuhan menciptakan kita apa adanya. Itu pertama kalinya aku merasa ada harapan. Hubungan kami semakin dekat, tapi masih seperti sahabat. Aku mulai menyadari bahwa perasaan lama yang aku pendam terhadap Rea tak pernah benar-benar hilang, malah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tapi aku takut kalau ini hanya ilusi, takut kalau Rea masih melihatku sebagai korban yang perlu diselamatkan. Masalah baru muncul saat teman lama dari Sma, seorang yang dulu ikut mengejekku, mengirim pesan di grup alumni, "Oto lama aku dan Rea dengan Caption, siapa sangka musuh jadi sahabat." Itu membuat rumor baru beredar di kalangan lama. Rea marah, tapi dia tak balas dendam. "Kita hadapi bareng," katanya. Kami pergi ke Bandung akhir pekan itu, pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Di sana aku melihat rumah masa kecil, sekolah lama yang kini terasa asing. Rea membawaku ke lapangan basket di belakang sekolah, tempat dulu dia sering memukulku. "Di sini gue sadar gue salah besar," katanya sambil memegang tanganku.
Malam itu di hotel, kami bicara hingga pagi. Rea cerita bagaimana setelah lulus dia pindah, bertemu mentor yang membantunya menerima diri, bahkan pernah punya pacar laki-laki di Surabaya tapi putus karena tekanan keluarga. Aku merasa luka mulai terbuka, tapi juga mulai sembuh. Pulang ke Jakarta, aku merasa lebih ringan. Tapi krisis belum selesai. Proyek besar batal total karena klien mundur, dan tagihan apartemen menumpuk. Rea menawarkan bantuan finansial, tapi aku tolak. Gue mau mandiri. Itu bagian dari pertumbuhanku. Perlahan aku belajar memakan bukan hanya Rea, tapi juga diriku sendiri. Kehidupan di Jakarta semakin berat saat musim hujan tiba. Proyek arsitektur yang kukerjakan bertubi-tubi dibatalkan, klien bilang kami dengar gosip tentang Anda, kami tak bisa lanjut. Aku tahu dari mana asalnya, dari lingkaran lama di Bandung yang tak pernah suka dengan perbedaan. Rea ada di sampingku setiap malam, membawa makanan atau hanya duduk diam mendengarkan curhatanku. Longgak sendirian, katanya berulang. Tapi di dalam, aku mulai retak lagi. Telepon dari ibu semakin sering, kali ini dengan ancaman, kalau Longgak pulang dan nikah, ayah bilang lo bukan anak kami lagi. Kata-kata itu seperti pukulan di dada. Aku mulai minum obat tidur lebih banyak, tidur siang yang panjang, menghindari panggilan. Rea memperhatikan, dia paksa aku ke kliniknya untuk sesi konseling resmi. Di sana aku cerita semuanya, tentang rasa malu, tentang doa malam yang tak pernah dijawab, tentang bagaimana aku pernah mencoba berubah dengan pacaran cewek di kuliah tapi gagal. Rea mendengarkan tanpa menghakimi, matanya penuh air. Gue pernah di posisi lo, Andi. Gue hampir bunuh diri di tahun kedua kuliah. Pengakuan itu membuatku terkejut. Malam itu, di apartemen, aku menangis untuk pertama kalinya di depannya. Dia memelukku, pelukan hangat yang tak ada unsur paksaan. Kita bisa lewati ini. Tapi krisis datang lebih cepat. Suatu malam, setelah pertengkaran telepon dengan ayah yang mengatakan lo bawa malu ke keluarga ini, anak banci, aku keluar rumah, berjalan tanpa tujuan di bawah hujan deras. Aku berakhir di jembatan yang sama seperti malam pertama. Pikiran untuk melompat kembali muncul, lebih kuat. Ponsel berdering, Rea. Aku tak angkat. Tapi dia tahu, dia datang mencariku dengan mobil, menemukanku tepat saat aku naik ke pagar. Andi. Jangan, teriaknya, lari dan menarikku turun. Kami berguling di trotoar basah, dia memelukku erat sambil menangis. Gue nggak mau kehilangan lo. Gue sayang lo, Andi. Dari dulu, meski gue bodoh waktu itu. Kata-kata itu seperti cahaya di kegelapan. Kami pulang dan untuk pertama kalinya aku membiarkannya tidur di sofa apartemen. Esok paginya, kami bicara panjang. Rea cerita bagaimana dia mencariku selama bertahun-tahun, meminta maaf pada Tuhan setiap hari atas apa yang dia lakukan. Aku mulai memakan, tapi prosesnya lambat. Keluargaku semakin jauh, ibu kirim pesan kami doakan lo sadar. Teman kantor mulai menjauh, aku kehilangan kontrak demi kontrak. Rea bantu dengan koneksinya, memperkenalkanku ke klien baru yang lebih terbuka. Tapi yang paling berat adalah menghadapi diriku sendiri. Aku mulai ikut kelompok dukungan online untuk di Indonesia, cerita anonim tentang perjuangan. Rea selalu mendukung, tapi dia juga punya batasannya sendiri, keluarganya di Bandung masih tak tahu sepenuhnya. Konflik internalku memuncak saat Ramadan tiba, aku merasa bersalah karena tak bisa sholat seperti dulu, tapi Rea bilang ke Tuhan lihat hati lo, bukan ritual semata. Perlahan aku bangkit,
Kami mulai jalan bersama lebih sering, tangan saling genggam diam-diam di tempat sepi. Cinta mulai tumbuh, tapi masih ada ketakutan akan masyarakat. Puncak krisis datang di bulan berikutnya. Ayah datang tiba-tiba ke Jakarta, bawa saudara laki-lakiku yang lebih tua. Mereka datang ke apartemen tanpa pemberitahuan, mata ayah penuh amarah saat melihat Rea di sana. "Ini apa? Lo tinggal sama laki-laki," teriaknya. Pertengkaran meledak, kata-kata kasar dilontarkan, "Lo sudah rusak keluarga ini." Aku berdiri di antara, tubuh gemetar. Rea mencoba tenang, "Pak, kami cuma sahabat yang saling bantu." Tapi ayah tak percaya, dia usir Rea keluar, lalu hadapi aku. "Pulang sekarang atau jangan pernah pulang lagi." Aku menolak, dan mereka pergi dengan pintu dibanting. Malam itu aku hancur total. Rea kembali setelah mereka pergi, memelukku sepanjang malam. Kita hadapi bareng. Tapi luka baru terbuka. Aku mulai ragu pada segalanya, termasuk perasaan terhadap Rea. "Lo dulu benci gue karena gue gay, sekarang lo bilang sayang." "Ini bohong apa?" tanyaku marah. Rea tak marah, dia duduk dan cerita detail masa lalunya, bagaimana dia mencoba pacaran cewek untuk menutupi, bagaimana dia hampir menikah tapi batal karena tak bisa, dan bagaimana melihatku di jalan tol membuatnya sadar bahwa dia tak boleh lari lagi. "Gue cinta lo sejak dulu, Andi, tapi gue terlalu pengecut untuk akui." Pengakuan itu membuka pintu. Kami mulai berbicara jujur, tentang mimpi masa depan, tentang ingin hidup bebas meski di Indonesia yang sulit. Rea ajak aku ke Bali untuk liburan singkat, jauh dari tekanan. Di sana, di pantai Kuta, kami berjalan malam, tangan bergandengan. Untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Tapi kembali ke Jakarta, masalah tak hilang. Ada insiden di jalan, sekelompok pemuda mengeroyok kami saat keluar dari kai yang dikenal ramah. Teriakan debanci menggema. Rea melindungiku, memukul balik satu orang, tapi kami lari dengan luka ringan. Itu membuat kami lebih kuat. Keluarga Rea akhirnya tahu, ibunya menangis tapi tak usir, malah bilang asal lo bahagia. Itu memberi harapan padaku. Perlahan aku hubungi ibu diam-diam, cerita sedikit demi sedikit. Proses rekonsiliasi dimulai, meski lambat. Di tengah itu semua, cinta kami tumbuh. Rea bilang lo adalah penyelamat gue juga, Andi. Lo bikin gue berani jadi diri sendiri. Kami pindah ke apartemen lebih besar bersama, mulai rencana masa depan, bisnis desain bersama, dukungan komunitas kecil. Konflik tak hilang total, tapi kami belajar menghadapi. Tahun demi tahun berlalu, luka lama semakin pudar diganti kenangan baru. Kami sekarang tinggal di rumah kecil di pinggir Jakarta, dengan taman yang aku desain sendiri. Rea masih jadi konselor, aku punya studio arsitektur yang mulai dikenal karena desain ramah lingkungan. Keluargaku mulai menerima, meski pelan. Ibu pernah datang ke Jakarta dan bertemu Rea, meski diam-diam masih berdoa. Ayah masih dingin tapi tak lagi memutus hubungan. Masyarakat sekitar tahu, tapi kami hidup tenang tanpa pamer. Suatu hari di pantai Bali, tempat kami pertama kali merasa bebas, Rea berlutut di pasir saat sunset. "Andi, mau nggak lo jalani sisa hidup ini sama gue?" Aku menangis bahagia, memeluknya erat. Itu momen sempurna, ombak menyanyi, matahari terbenam menyinari wajah kami. Kami tak bisa menikah secara legal, tapi kami buat upacara kecil dengan teman-teman dekat, simbol komitmen. Perjalanan kami mengajarkan banyak, bahwa kebencian bisa berubah jadi cinta, bahwa luka bisa sembuh kalau ada keberanian untuk memakan.
Aku tak lagi takut pada identitasku, malah bangga karena itu membuatku kuat. Rea menjadi pasangan terbaik yang mengerti setiap diamku, setiap ketakutanku. Kami bantu banyak pemuda lain melalui komunitas online, cerita kami menjadi inspirasi. Tapi Indonesia masih berubah lambat, ada hari-hari di mana kami harus hati-hati, tapi kami tak lagi sendirian. Saat ini, duduk di teras rumah sambil minum teh, aku memandang Rea yang tersenyum, aku tahu bahwa orang yang dulu membuatku khawatir kini adalah alasan aku ingin hidup selamanya. Perjalanan emosional ini mengajarkan bahwa pertumbuhan datang dari menghadapi kegelapan, bahwa keluarga tak selalu darah, tapi orang yang memilih untuk tetap. Dan di tengah semua itu, cinta Gai kami adalah bukti bahwa harapan selalu ada, meski di tempat yang paling tak terduga. Apakah orang yang pernah menyakiti kita bisa benar-benar menjadi penyelamat dan kekasih sejati, atau luka masa lalu akan selalu menghalangi kebahagiaan abadi? Benar atau salah?